Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Pemirsa, KPK memastikan akan terus mendalami adanya informasi tentang dugaan pemberian uang 30 miliar rupiah dari pihak pengembang kepada relawan teman Ahok yang disampaikan melalui staf khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Suni Tanuwijaya dan juga pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi. Benar atau tidaknya informasi tersebut semuanya tergantung dari hasil kerja KPK nantinya. Tetapi KPK memastikan sudah mengetahui atau sudah memetakan siapa-siapa saja pihak yang akan dimintai keterangan. Dan terkait dengan hal itu kami nanti akan membahasnya langsung dengan pihak-pihak terkait. Tetapi sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu perkembangan berita yang terjadi sepanjang hari ini. Pemirsa, 4 hari belakangan ini Provinsi Jawa Tengah dilanda banjir dan tanah longsor. Dan hingga saat ini banjir dan tanah longsor belum sepenuhnya berakhir. Dan tidak hanya menyebabkan atau menimbulkan korban jiwa, banjir dan tanah longsor juga menyebabkan kerugian material. Banjir setinggi 30 cm masih merendam Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Sari, Yogyakarta. Hingga hari ini, siswa sekolah dibantu dengan sejumlah relawan masih melakukan evakuasi terhadap aset-aset milik sekolah. Musibah ini juga mengakibatkan tembok sekolah sepanjang 150 meter ambrol akibat tak kuat menahan terjangan air. Pihak sekolah memprediksi kerugian sekolah mencapai 3 miliar rupiah. Akibat hujan deras, salah satu SD negeri di Pasuruan, Jawa Timur diterjang banjir bandang. 4 ruang sekolah porak-poranda hingga tak bisa difungsikan lagi untuk aktivitas belajar mengajar. Staf guru SDN Lemah Bang 2 Desa Sukorejo, Kabupaten Pasuruan ini membersihkan sisa air di 4 ruang masing-masing. Beruntung banjir bandang terjadi saat siswa tengah libur panjang. Banjir masih menggenangi ratusan rumah warga di 2 desa Ulujami, Pemalang, Jawa Tengah. Banjir akibat meluapnya Sungai Comal ini, selain mengenangi pemukiman, juga menenggelamkan ratusan hektar tambak milik warga. Akibatnya petambak rugi ratusan juta rupiah. Pemeliharaan ya udah nggak bisa karena air keruh ini udah masuk. Jadi lumpurnya sudah mulai banyak. Jadi ya mau nggak mau harus kita panen. Hilang nggak Pak panennya? Sebagian hilang. Aktivitas warga saat ini masih terganggu karena genangan air cukup tinggi, baik di jalan maupun di dalam rumah, meski saat ini sudah mulai surut. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan hingga hari ini 19 orang korban banjir dan tanah longsor di Jawa Tengah masih hilang atau masih dalam pencarian regu penyelamat. Banjir dan tanah longsor di Provinsi Jawa Tengah tersebut menewaskan 43 orang dan menyebabkan 14 orang warga terluka. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan keterangan pers terkait dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Ada 16 kota kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi titik banjir bandang dan tanah longsor, dan daerah yang paling parah terdampak longsor ada di Purworejo, Banjarnegara, dan Kebumen. Sementara itu untuk daerah yang paling parah akibat banjir berada di Kabupaten Kendal, Sukoharjo, dan Solo. BNPB juga meminta kepada masyarakat yang nantinya akan mudik melalui jalur darat agar berhati-hati dan memperhatikan titik-titik rawan longsor dan juga rawan banjir. Jadi dampak yang banjir ini kalau kita melihat 43 orang tewas, 19 orang hilang, 14 luka-luka, ratusan rumah mengalami rusak, ribuan pengungsi, dan kerugian rupiah mencapai. Ya pemirsa, setelah KPK menyatakan tidak ada dugaan korupsi di pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, hari ini pimpinan KPK bertemu dengan pimpinan BPK. Dan berikut pernyataan pers bersama antara pimpinan KPK dan juga pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan siang tadi. KPK menyatakan bahwa sampai dengan saat ini belum ditemukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi, sehingga belum membawa permasalahan Rumah Sakit Sumber Waras ke ranah penyidikan tipikor. KPK tidak menegasikan laporan hasil pemeriksaan investigasi yang telah disampaikan BPK kepada KPK. 4. BPK menyatakan
bahwa telah terjadi penyimpangan dalam permasalahan rumah sumber waras, sehingga berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 3, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap harus menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 yang telah diterbitkan BPK. Yang pertama itu laporan hasil pemeriksaan BPK, itu laporan keuangan tahun 2014 1 Januari sampai 31 Desember 2014 itu ada rekomendasi BPK yang itu tadi masuk dalam laporan kami, itu tetap harus ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, dihapuskannya sistem 3-in-1 dan meningkatnya kemacetan di ibu kota Jakarta, khususnya di pagi dan sore hari, membuat Pemprov DKI Jakarta akan menggunakan cara lain untuk mengatasi kemacetan di ibu kota Jakarta ini. Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sistem plat nomor genap dan ganjil. Diharapkan menjadi solusi berikutnya untuk mengurai kemacetan ibu kota Jakarta. Aturan penggunaan kendaraan dengan plat nomor polisi ganjil dan genap akan mulai disosialisasikan Pemprov DKI Jakarta pekan depan. Aturan pengganti sistem 3-in-1 ini bersifat membedakan kendaraan yang melintas dengan angka ganjil dan genapnya. Sebenarnya pada intinya ini adalah pengganti 3-in-1. Ya, ganjil genap ini pengganti 3-in-1, jadi mulai waktunya, mulai kawasannya sama dengan 3-in-1. Selanjutnya, aturan baru ini akan diberlakukan pada jam sibuk pagi dan sore, yakni pukul 7 sampai 10 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Proses pelaksanaan ganjil genap akan melalui proses pentahapan, sosialisasi, uji coba, dan pelaksanaannya. Untuk tahap sosialisasinya akan dilaksanakan tanggal 28 Juni sampai dengan 19 Juli 2016, sedangkan tahap uji coba akan dilaksanakan tanggal 20 Juli sampai dengan 20 Agustus 2016, dan tahap pelaksanaan tanggal 23 Agustus 2016. Koridor uji coba ganjil genap yang nantinya akan digunakan sebagai koridor jalan berbayar, yakni koridor X3-in-1 plus Jalan Rasuna Said. Dari Jakarta, Reto Ayu dan Semi memberitakan. Dan pemirsa, saat ini salah satu penyebab terjadinya kemacetan di ibu kota Jakarta adalah pembangunan Simpang Susun Semanggi, karena akibat pembangunan Simpang Susun Semanggi tersebut ada jalur yang harus ditutup. Dan Simpang Susun Semanggi akan kembali dibuka atau akan beroperasi pada tanggal 17 Agustus tahun depan. Meski menuai pro dan kontra, namun penutupan jalur cepat tetap dilakukan untuk memperlancar pembangunan Simpang Susun Semanggi. Kendaraan diarahkan melalui jalur lambat di Jalan Jenderal Sudirman. Akibatnya kemacetan terjadi di kawasan Sudirman, Semanggi menuju arah Cawang. Dan untuk mengurai kepadatan volume kendaraan, polisi memberlakukan sistem buka tutup. Nantinya terdapat 2 jalur cepat yang akan ditutup, yakni dari arah Cawang menuju Blok M dan dari arah Slipi menuju arah Hotel Indonesia. Dan untuk mengetahui kondisi lalu lintas malam hari ini di sekitar kawasan Semanggi, kita akan bergabung bersama reporter kami Siti Hedianti. Siti Hedianti, bagaimana kondisi lalu lintas atau kemacetan yang terjadi di ibu kota khususnya di sekitar kawasan Semanggi pada malam hari ini? Pembangunan Simpang Susun Semanggi yang berada di kawasan Semanggi berdampak pada penutupan jalur cepat yang berada di Hotel Indonesia menuju kawasan Cawang dan juga kawasan Blok M menuju kawasan Slipi. Penutupan jalan ini pun berdampak pada kemacetan yang cukup parah, khususnya pada pagi hari dan juga pada sore hari. Namun untuk saat ini, arus lalu lintas justru terpantau ramai lancar bila dibandingkan pada sore tadi. Pada sore tadi di kawasan ini terjadi kemacetan yang cukup parah, sekitar pukul 4 hingga setengah 6 sore tadi. Namun untuk saat ini sudah terpantau ramai lancar. Namun untuk di kawasan ini, Aryo, terdapat jalur alternatif, yakni dari jalur cepat yang ditutup sekitar 100 meter terdapat pecahan jalan menuju jalur cepat arah Cawang.
sehingga saat jam-jam sibuk pun kawasan ini dapat dilalui oleh kendaraan yang menuju arah Cawang ataupun Jakarta Timur. Kemacetan yang terjadi di kawasan ini diprediksi akan terus terjadi hingga 1 tahun mendatang. Pasalnya memang perencanaan dari pembangunan proyek Simpang Susun Semanggi ini ditargetkan akan selesai pada 1 tahun mendatang, yakni tanggal 17 Agustus 2017. Dan kemacetan ini bukan hanya terjadi karena adanya penutupan jalur cepat yang berada di kawasan Sudirman dan juga Blok M, namun juga karena adanya sterilisasi jalur busway yang berada di beberapa koridor yang ada di Jakarta. Dan juga di kawasan tersebut, seperti halnya di kawasan mantan sistem 3-in-1 juga nantinya akan diberlakukan sistem nomor ganjil genap, yakni pada tanggal-tanggal ganjil diberlakukan untuk kendaraan yang melintas dengan plat nomor ganjil, sementara pada tanggal genap diberlakukan untuk kendaraan yang melintas dengan nomor-nomor genap. Ya Aryo? Yang melintas dengan nomor-nomor genap. Ya Aryo? Baik, terima kasih Siti Hedianti yang melaporkan kondisi lalu lintas pada malam hari ini di sekitar kawasan Semanggi akibat pembangunan Simpang Susun Semanggi. Terima kasih atas laporan Anda. Dan beralih ke berita lain pemirsa, KPK masih terus mendalami kasus dugaan suap pembangunan pulau-pulau buatan atau reklamasi yang berlangsung di Teluk Jakarta. Dan hingga saat ini KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Pembangunan proyek reklamasi yang dilakukan oleh para pengembang atas persetujuan Pemprov DKI Jakarta diduga syarat akan korupsi. KPK pun telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ini, diantaranya Ketua Komisi D DPRD DKI M. Sanusi, Arisman Wijaya, dan Trinanda Prihantoro. Kasus reklamasi bukan hal baru bagi Jakarta. Rencana proyek reklamasi pertama kali dipaparkan pada tahun 1995, namun terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah dengan Pemprov DKI Jakarta. Proyek reklamasi pun sempat batal dilakukan pada tahun 2003. Namun pada tahun 2007, 6 pengembang menggugat Menteri Lingkungan Hidup ke PT UN. Mahkamah Agung kemudian memutuskan reklamasi menyalahi AMDAL, namun mengeluarkan putusan baru, yakni reklamasi di Pantai Jakarta legal pada tahun 2011. Lalu pada tahun 2012, pengapelingan wilayah Teluk Jakarta mulai dilakukan. Izin reklamasi Pulau G pun dikeluarkan tahun 2014. Meskipun sempat muncul kajian moratorium, namun proyek reklamasi tetap berjalan. Pembangunan proyek reklamasi ditolak oleh berbagai pihak, salah satunya para nelayan. Hingga pada akhir Mei lalu, Majelis Hakim PT UN mengabulkan gugatan para nelayan terhadap izin reklamasi Pulau G yang dilakukan PT Morawisesa Samudra. Pembangunan Pulau G dinilai kuat menyalahi aturan terkait proyek reklamasi. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, KPK memastikan akan terus mendalami informasi dugaan pemberian uang 30 miliar rupiah dari pihak pengembang kepada relawan teman Ahok yang disampaikan melalui Suni Tanuwijaya, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, dan juga pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi. Benar atau tidaknya informasi tersebut semuanya tergantung dari hasil pemeriksaan KPK. Dan usai pariwara, Talk to News akan kembali dengan dialognya bersama pihak-pihak yang terkait. Kami segera kembali.